Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Virgie Becker, Pangi Caniago, Shirley Anavita, Anthony Leo, saya agak sedih dan kecewa gitu loh, karena melihat kalau baca Twitter tuh udah nggak deg-degan gitu loh kalau baca. Kayaknya dulu tuh saya terus deh yang ngomong, apa aja ngomong kayak begitu. Kok badan Bang Fadli hari ini kurus atau karena tidak bisa berekspresi lagi kurusnya gitu? Atau kurus bukan karena itu? Positioning Bang Fahri sekarang itu karena dia tidak lagi di DPR, tapi Bang Fadli kan ada di DPR. Tapi kenapa cenderung diam? Ini menjadi diskursus juga. Hampir semua maunya pemerintah itu teramini. Karena DPR itu hari ini hampir tidak ada diserte antara ada dan tiada. Usulan Cawapres Prabowo kira-kira siapa Bang Fadli? Dan kalau tidak mau sebut nama, kriterianya seperti apa? Gitu Nah, Bang Fadli to the point aja nih. Menurut Bang Fadli itu sebenarnya ada nggak sih kebijakan yang perlu dikritisi dari pemerintah sekarang yang mungkin tidak pro rakyat? Kalau bahasa pantunnya gini, sungguh aku tidak apa-apa, asalkan kamu tetap bahagia. Bang Fahri sudah bikin Partai Gelora, yakin nih Bang Fadli tetap setia di Gerindra. Oh. Memang hari ini memainkan peran bukan seperti Bang Fadli dulu, itu intinya. Iya, ada rasa kehilangan juga biasanya. Maksud saya itu. Saya nuansa kebatinan Bang Fadli ini saya tangkap. Ini nyari musuh ya. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih. Untukmu, Bung Tomo, bergema di angkasa, bergetar bumi pertiwi, bergelora di dalam dada, pekikan kemerdekaan membahana. Waktu itu, 10 November di Surabaya, kau bangkitkan semangat yang hampir pudar, kau bangunkan patriot ke medan bakti. Tetes-tetes darah menyirami bumi, ratap tangis ibu-ibu yang kehilangan putranya. Di atas mayat-mayat bergelimpangan dalam bahana dentuman meriam. Mereka berkata, semua berkata, Allahu Akbar, merdeka atau mati. Sekarang kau telah tiada, Bapak kami. Di tanah suci kau hembuskan nafas terakhir dalam doa. Tiada salvo, tiada bendera setengah tiang, tiada prosesi jenazah. Semua diam, semua kelam. Selamat jalan Bapak kami. Dalam haribaan Ibu Pertiwi, kau telah terlepas dari tirani, dari bumimu yang penuh noda dan dosa. Terima kasih, silakan duduk Bang. Terima kasih, Mas. Ya pemirsa, siapa sih yang tak mengenal sosok gaduh di negeri ini, yaitu Fadlizon, yang dulu itu suka bersorak-sorai bahkan demi menyudutkan pemerintah. Sikapnya yang reaktif dalam banyak isu dan juga kejadian, namun kini sering dianggap bahkan ada nih panggilannya macan yang mengeong. Apakah benar demikian? Nah, Bang Fadli dan juga rekan-rekan panelis seperti biasa nanti akan ada aturannya. Dalam memilih box, ada 9 box, di dalamnya akan ada topik-topik utama yang Bang Fadli harus wajib menjawab. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Namun saya mau tahu dulu, menurut Bang Fadli sebenarnya serius nggak sih Pak Jokowi ini dukung Pak Prabowo? Beneran nggak sih? Ya menurut saya sih, masa nggak ada yang nggak beneran ya? Oh jadi beneran? Ya mudah-mudahan dong tentu. Dan ini spesifik ke 2024 nih. Iya justru itu. Bang Fadli itu dari hati atau formalitas Bang? Ini tadi Bang, jawab aja. Rasanya kelihatannya gimana? Rasanya sih formalitas, Iya, karena kita enggak tahu lah. seorang Fadlizon dulu kan menyerang pemerintah terus nih. Termasuk yang tadi sebenarnya Pak Jokowi. yang saya kritik itu adalah kebijakan-kebijakan. Dan kebijakan-kebijakan itu sebenarnya bagian dari
upaya kita untuk memperbaiki kebijakan itu supaya kalau kita cinta sama tanah air kita, sama negara kita, kalau ada yang keliru kan harus kita koreksi. Kalau kita diamkan saja ya berarti kita membiarkan kebijakan itu berlangsung salah, prakteknya salah gitu. Jadi sebenarnya itu bagian juga dari tugas konstitusional, apalagi di DPR ya. Kewajibannya kita mengawasi eksekutif gitu. Oke, kita akan pilih box dulu. Nomor berapa yang pertama? Nomor 3. Nomor 3. Oke, baik kita buka box nomor 3. Langsung 2024. Virgie Becker, silakan Virgie yang pertama. Saya agak sedih dan kecewa gitu loh. Karena melihat kalau baca Twitter tuh udah nggak deg-degan gitu loh kalau baca cuitannya Bang Fadly. Kalau dulu kan setiap baca langsung jedar gitu kan. Ada bahagianya juga karena kayak mewakili kita semua gitu. Tapi sekarang tuh gini aja, kemana nih Bang Fadly? Ide-ide kreatifnya untuk nyinyir dalam tanda kutip mengkritisi dengan baik itu hilang gitu loh Bang. Masa semuanya harus saya gitu? Kayaknya dulu tuh saya terus deh yang ngomong. Apa aja ngomong kayak begitu ya, berkali-kali semua. Sorry, aku ingat banget pernyataannya di beberapa media ya, yang menyatakan iya kalau di DPR itu kan dibatasi, istilahnya tidak bisa semua lah saya ucapkan di sini. Makanya sosial media lah tempat saya berkoar-koar atau jalan terus kan sosial media saya. Iya, isinya berita, Bang, berita sehari-hari. Kalau gitu loh. berita tugasnya Metro TV aja ya. Tugas kami lah di Metro TV. Jadi biar peran itu saya kira banyak generasi baru yang harusnya lebih kritis gitu ya. Sehingga saya nggak selalu dicap sebagai tukang kritik gitu. Tapi Bang, kan dapilnya Bang Fadly itu kan sebenarnya suka banget Bang Fadly kayak gitu, nggak takut nanti 2024 maju nggak dipilih lagi? Nah, Apa karena memang positif saya sudah juga mau jadi menteri? masih mengkritisi kan. Tapi yang beda dari seorang Fadly kan cara mengkritisinya, ya nggak sih? Terus kemudian semangat dan juga kayak menggebu-gebunya tuh sekarang memang redup. Panelis yang lain, puas nggak Bang Pangi? Coba, puas nggak dengan jawaban Bang Fadly? Bang Fadly sekarang aja menjawabnya juga kayak udah lemes gitu. Ada apa sebenarnya ini? Kurang gula kayaknya, Ya, banyak kurus. Sebenarnya Pak ya kalau kita lihat Bang Fadly ya dari dulu kan beliau memang kalau sama Bang Fahri Hamzah itu kan dia duet maut juga sebetulnya sebagai macannya parlemen lah ya. Nah sekarang kalau dikatakan macan mengeong hari ini itu kan sebenarnya Bang Fadly ini memang politisi tentu harus bisa mengayun gitu. Artinya dia fleksibel juga dengan kondisi memang tidak hanya sekedar comfort zone tapi memang dia harus memposisikan garis partai. Tapi perubahannya seorang Fadlizon drastis nggak? Nah, dari yang dulu gaduh sekarang drastis banget. Saya sampai kritik kok badan Bang Fadly hari ini kurus atau karena tidak bisa berekspresi lagi kurusnya gitu. Atau kurus bukan karena itu tapi karena memang diet untuk pemilu 2024. Oh. Oke, kalau Shirley? Kalau tadi Bang Fadly membuka dengan puisi, Shirley sekarang buka pertanyaan dengan pantun, Mbak. Bapak Ibu yang baik hati, mari nonton Q&A di Metro TV. Bang Fadlizon yang saya hormati, kok bisa sih nggak jadi wakil ketua DPR lagi? Kalau selamanya kita di situ ya repot juga. Jadi kalau saya sih melihatnya itu sebagai bagian dari sebuah journey aja. Saya masih belum puas nih jujur ya. Coba Bang Antoni dulu, Bang Antoni. Positioning Bang Fahri sekarang itu karena dia tidak lagi di DPR, tapi Bang Fadly kan ada di DPR. Tapi kenapa cenderung diam? Ini menjadi diskursus juga. Kadang ya, memang serba salah. Kalau gaduh heboh juga kita juga kayak geleng-geleng kepala, diem gitu. Gimana Bang Fadly? Aneh juga. Anda menilai diri sendiri ini sebenarnya gimana sih gitu? Ya kalau lihat saya dari 2019 maksudnya setelah masa pemerintahan sampai tahun lalu saya kira saya juga masih terus mengkritik ya. Karena kan itu belum yakin bahwa didukung presiden. Iya kan? Jadi masih abu-abu gitu loh. Kalau sekarang tentu konsentrasi kita berubah. Nah, dengan semua dinamikanya. Cuma ada konsekuensi Mbak Yo. Hampir semua maunya pemerintah itu teramini. Karena DPR itu hari ini hampir tidak ada diserte antara ada dan tiada. Nah akhirnya resikonya hari ini kita lihat banyak kebijakan justru itu merugikan kepentingan rakyat kecil. Intinya sebenarnya Bang Fadly, kalau jadi oposisi yang ada tugas mulia loh, justru malah itu sangat mulia sebagai kontrol ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu juga capek dan berat itu justru malah bukan maksudnya disayangkan. Tapi pengen jadi menteri nggak kalau misalnya nanti bergabung dengan pemerintah, Bang Fadly? Jadi menteri apa Bang Fadly? Enggak lah.
Pokoknya Yakin, enggak? kita itu memperjuangkan sesuatu yang menjadi bagian dari tujuan kita untuk memperbaiki keadaan. Dan kadang-kadang kita harus mundur satu langkah untuk maju 1000 langkah gitu ya. Untuk maju lebih banyak langkah. Itulah namanya politik, the art of the possible. Kalau ditawari jadi menteri, pengen jadi menteri apa, Bang? Saya nggak pernah berangan-angan ya untuk Yang paling cocok dengan kapabilitas Bang Fadli? jangan mancing-mancing lah. Yang paling penting kita menang dulu baru gitu. Oke, baik. Terima kasih. Masih balik ke 2024, Jo, boleh tanya satu lagi Oke, soal terakhir. lawan-lawan capresnya itu kan lebih muda lah ya dari sisi umur gitu dari Pak Prabowo. Sementara sekarang kan kita melihat dari data 52% pemilihnya justru pemilih muda. Apa kira-kira strateginya nih Bang Fadli, atau mungkin dari Bang Fadli yang selalu mengusulkan, mengidekan kepada Pak Prabowo untuk gini loh caranya memikat Karena anak-anak Prabowo muda. yang paling senior ya. Iya, Iya, tapi senior. saya kira yang mungkin dimiliki oleh Pak Prabowo dalam perjalanan beliau itu yang saya tahu dan saya kenal dekat adalah wisdom. Karena kan ditanya soal usia. Jadi bukan berapa usianya, tetapi bagaimana dia mengisi usia itu. Dan saya kira Indonesia membutuhkan orang yang mempunyai wisdom yang tinggi supaya bangsa kita ini tidak terpecah belah. Baik. Kita lanjut dulu ke box selanjutnya, nomor berapa Bang Fadli? Nomor 7. Nomor 7 kita buka. Di balik nomor 7 ada FOMO. Nah, kita langsung saja ke Bang Antoni. Bang Fadli, ini kan udah dari tahun 98 di DPR. Kira-kira hal apa yang mau Bang Fadli lakukan kalau misalnya Prabowo menjadi presiden ataupun ya apa yang bisa jabatan yang ingin dipilih dan ingin dilakukan? Sikap pribadi ini Sikap, ya. ya. Bagi saya ini mengalir gitu. Semua ini tidak ada yang tidak ada rencana, ya kalau kita lihat rencana Tuhan gitu. Oke, silakan. Mbak, Shirley. Ada satu istilah begini Bang, bahwa usia dan masa seseorang dalam partai politik itu ada batasnya. Ya. Alasannya banyak, bisa karena kebosanan, bisa karena tidak diakomodir lagi, bisa karena berbeda pendapat, dan lain-lain. Mengingat banyak sekali pendapat di luar sana yang menjadi liar menyebutkan Bang Fadli dan Gerindra ini sudah kurang harmonis begitu. Kalau bahasa pantunnya gini, sungguh aku tidak apa-apa, asalkan kamu tetap bahagia. Bang Fahri sudah bikin Partai Gelora, yakin nih Bang Fadli tetap setia di Gerindra. Gimana itu Bang? Kan lagi ngetren ya. Lagi ngetren tuh banyak yang kemudian bikin partai baru gitu. Saya termasuk yang menggagas awal Gerindra. Saya membuat juga manifesto perjuangan Partai Gerindra. Bagi saya Gerindra ini adalah bagian dari sebuah wadah perjuangan. Jadi bukan tujuan perjuangan, tapi wadah perjuangan. Apakah nanti kita akan melihat hasil perjuangan kita? Belum tentu. Bisa saja kita hanya menjadi satu stepping stones atau menjadi batu loncatan dari perjuangan itu. Jadi menurut saya ya itulah bagian dari wisdom kita untuk melihat bahwa tidak semua yang kita perjuangkan itu kita bisa melihat hasilnya. Nah, oke, Gitu. ngomong-ngomong soal perjuangan juga, banyak kemudian para pemimpin yang juga sudah berjuang. Bang Fadli menjadi saksi mata dari 98 sudah di parlemen ya, kalau nggak salah ya Bang ya? Ya waktu itu saya menjadi anggota MPR 97-99. 97 sampai 99. Nah, dari beberapa presiden yang sudah dialami, yang paling ideal menurut Bang Fadli siapa sih? Kalau saya sih, saya melihat semua presiden itu ada plus ada minusnya dan pasti ada kekuatannya, ada kelemahannya. Tapi kalau saya ditanya di antara itu siapa, menurut saya bagaimanapun peran Pak Harto itu luar biasa. Gitu. Pak Harto, yang Ya. paling ideal. Yang paling ideal bisa kita lihat Tentu dari dengan apanya? segala catatan juga ya. Gitu Nah, ya. Bang Fadli to the point aja nih. Menurut Bang Fadli itu sebenarnya ada nggak sih kebijakan yang perlu dikritisi dari pemerintah sekarang yang mungkin tidak pro rakyat? Saya pikir adalah niat baik dari kebijakan itu banyak yang pro rakyat. Tapi dalam Wow, seorang Fadlizon lebih ini ya sekarang tapi ya manis implementasinya, gitu. implementasinya kadang-kadang tidak sesuai, gitu. Ini ya, misalnya kita lihat di dalam mengurangi kemiskinan, dalam soal subsidi, prakteknya juga saya kira belum sesuai atau belum sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu. Bidang apa sih yang paling menonjol untuk Indonesia sekarang yang memang belum sepenuhnya pro rakyat atau belum oke gitu?
Ada beberapa hal yang saya kira perlu ada, misalnya perbaikan-perbaikan, misalnya prioritas untuk bagaimana pendidikan dan kesehatan itu sangat penting ya. Dibandingkan misalnya dengan infrastruktur tertentu. Misalnya yang penting apa, yang nggak penting apa sih Bang Fadli? Ya kalau kita lihat adalah ya. Spesifik dong, kita kan harusnya butuh penjelasan nih. Maksud saya ambil contoh mana sehingga saya Jadi bisa. Mbak Yo, Karena ini Bang terlalu Fadli, luas. memang hari ini memainkan peran bukan seperti Bang Fadli dulu, itu intinya. Iya, ada rasa kehilangan juga biasanya Maksud kalau saya dia- itu- Saya nuansa kebatinan Bang Fadli ini saya tangkap betul. Karena kalau nanti viral kan repot juga Bang Fadli itu Bukan. jadi pemadam kebakarannya kan. Makanya kebijakan tadi kalau kan kita berharap misalnya soal Apa? mobil listrik misalnya itu kan tidak berpihak sama rakyat. Misalnya. Tapi begini, nah makanya saya ingin spesifik gitu, bukan umum. Mobil listrik menurut saya bagus, ya. Saya baru lihat di Vietnam bulan Desember lalu itu, diam-diam Vietnam membuat VinFast. Vietnam nggak pakai banyak ngomong segala macam, dia sudah ekspor ke Amerika, bahkan sudah bikin pabrik di Amerika mobil listrik itu. Nah kita kan mempunyai bahan baku yang luar biasa, dan sebenarnya kebijakan hilirisasi itu tepat, sehingga kita mempunyai value added gitu. Jadi dalam hal itu saya mendukung hilirisasi. Nah, itu. kenapa tadi kita juga umum tidak spesifik? Karena kita pengen tahu pandangan seorang Fadlizon kan pasti kan berbeda. Mungkin helikopter view-nya berbeda. Makanya kita pengen tahu poin-poin mana sih yang mungkin perlu benar-benar kita evaluasi atau perbaiki kebijakan pemerintah saat ini. Karena tadi ini sikap personal, kira-kira kalau hari ini diminta usulan cawapres Prabowo, kira-kira siapa Bang Fadli? Dan kalau tidak mau sebut nama, kriterianya seperti apa? Mungkin kita ingin dengar nama juga dari Bang Fadli. Kalau itu kan sudah ada mekanismenya ya. Misalnya kita harus mempunyai 20% presidential threshold. 20% presidential threshold ini pasti mensyaratkan partai-partai yang menengah, partai yang besar juga. Prioritas dari kelompok misalnya usia yang muda atau juga harus sipil karena kan Pak Prabowo kan pasti itu dari jadi militer. faktor-faktor. Kebetulan sih sipil semua ya. Gitu. Oke, Dari Bang, ya, nama-nama misalnya yang beredar. begini Bang Fadli, ini saya minta jujur jawabnya. Dari tadi nggak Maksudnya jujur. selama ini saya udah ada topeng Bang Fadli. Masih semacam Saya ingin seorang Fadli buka ya? wajahnya Bang Fadli gitu. Oke, Ini masih ada silakan. topengnya. Maksud Sikap. saya, bagaimana sikap Bang Fadli secara personal soal Pak Jokowi, netralitas Pak Jokowi? Sekali lagi harus jujur. Iya, Bang iya. Fadli. Ini ya, kalau saya lihat, masalahnya di dalam demokrasi tidak ada aturan yang membuat orang itu tidak boleh kamu ikut campur gitu. Bahkan ada kecenderungan setiap pemimpin itu ikut campur untuk keberlanjutan suksesinya. Tapi kan ada batasannya, ada Suksesornya. etika politik dan juga Iya, di negara dan juga diatur. dalam hal itu sebenarnya etika mana yang dilanggar? Kalau kira-kira? lapangan nggak datar lagi gimana? Netralitas presidennya? Saya sih melihat ini bagian dari sebuah dinamika dan proses politik. Tentu kalau bagi pendapat saya, yang paling penting adalah bagaimana apapun yang kita lakukan itu akan menambah dukungan dari masyarakat, dukungan rakyat. Ya, jadi strateginya adalah merangkul, dan Pak Prabowo ini strateginya merangkul. Orang yang mungkin tadinya setengah lawan menjadi kawan, dari lawan menjadi setengah lawan, dan seterusnya. Dan itu menurut saya jalan tengah yang bagus. karena Presiden ada wisdom. partisan? Apa? Kalau presiden partisan? Bang And Fadli, that's Jo, politics. sebentar Jo. Oke, Aku tuh mau apresiasi sedikit untuk pencitraannya dari Pak Prabowo saat ini. Ya Bang ya, kayaknya tuh Yang mana itu? banyak sekali yang sekarang itu. Enggak lah. Loh, benar, ini jujur bahwa apresiasi ya. Enggak, tapi Karena begini. melihat begini ntar Bang, melihat Pak Prabowo sekarang tadi wisdomnya tadi ya, itu memang terlihat dari pengambilan angle gambarnya dengan anak-anak, dengan ibu-ibu, atau menyapanya dengan sangat ramah, itu memang di-create atau memang apa adanya seperti itu dan kemudian diambilnya dengan sangat tepat ya saat ini angle-nya. Sebenarnya nggak ada pencitraan, memang sukanya begitu. Itu natural gitu loh. Berarti ini alami. Tapi Alami. dalam pandangan saya, politik itu tidak ada yang alami. setuju nggak? Setuju nggak? Ada desain, ada arsiteknya.
Enggak, itu tidak sepenuhnya salah, tapi maksudnya tuh desainnya desain apa. Tapi ketika desain personal, kalau desain untuk pemenangan dan lain itu pasti harus ada strategi, harus ada taktik ya. Tapi dalam kepribadian orang ada yang suka dengan pencitraan, ada yang terlalu pencitraan gitu ya. Siapa dan Bang yang terlalu dibuat-buat. Siapa? Ngomong-ngomong Ya, yang terlalu siapalah pencitraan. gitu kita lihat. Semuanya ini Oke, diatur, diorchestrated. Nah, Pak Prabowo itu, saya jamin itu nggak bisa diorchestrated kayak begitu, nggak bisa. Dari semua tokoh-tokoh atau presiden yang paling pencitraan siapa? Kalau menurut Bang Fadli? Nggak, pencitraan itu bagian dari proses politik kok. Nah, iya makanya nggak apa-apa. Yang paling pencitraan siapa kalau dari semua pemimpin kita sampai saat ini? Ini nyari musuh ya. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih. Kita akan masuk ke box selanjutnya, Bang Fadli. Biar nggak ada musuh, kita buka box selanjutnya. Box nomor berapa? Nomor 5. Ya. Nomor 5. Kita buka box nomor 5. Play or pass? Pas kali ya. Oh, pas. Berarti, itu tadi karena nggak mau cari musuh, kita lewati saja. Baik, tepuk tangan lagi boleh. Nomor berapa selanjutnya, Bang? Nomor 2. 2. Kita buka box nomor 2. Diet. Ya, Bang. Sebenarnya ini cukup benar-benar membuat terkagum ya. Saya mengikuti Bang Fadli dari dulu sampai sekarang. Kenapa baru sekarang terinspirasi untuk melakukan diet? Ya, sebenarnya kita kan semakin usia bertambah gitu ya. Jadi kalau terlalu berat, overweight, kemudian obesitas, ya, nambah penyakit itu mengundang penyakit lah. Jadi saya sampai pada satu kesadaran udah waktunya harus dengan segala macam cara ini harus turun dan terutama untuk kesehatan sih. Untuk kesehatan, Shirley mau tahu pendapat Shirley tentang hasil diet Bang Fadli gimana? Wah, luar biasa. 32 kilo ya Bang? Ya totalnya 35 lah. 35 totalnya itu dalam berapa lama Bang kalau boleh tahu? Dalam 7-8 bulan gitu. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan katanya ada kesadaran, ada awareness, ada turning point tertentu nggak Bang? Apa sempat sakit dulu atau karena orang-orang tersayang atau apa turning point sampai memutuskan itu? Sebenarnya turning point-nya karena kebetulan ibu saya tuh kan waktu meninggal tahun 2021 tuh juga karena komplikasi diabetes ya. Jadi berarti saya ada turunan gitu. Nah, jadi saya mau berusaha mencegah itu. Anthony, silakan Bang. Siapa Bang yang kasih ide untuk diet dan kira-kira tindakan diet ini alamiah dietnya atau ini agak ada tindakan? Setengah ketok magic lah kira-kira. Boleh tindakan dibagi ya. resep ya? Nah, ini. Sebenarnya dari saya sendiri sih, karena saya merasa kok makin hari makin berat gitu, karena makannya makan enak dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya sampai pada satu keputusan harus memulai dengan cukup drastik gitu ya. Saya paham sekarang, ternyata Bang Fadlizon ini tidak hanya diet kritik, tapi memang diet makanan. Jadi memang ini zona dietnya seorang Fadlizon kali ya. Tepuk tangan untuk Bang Fadli. Baik, kita buka box selanjutnya Bang Fadli. Nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8 kita buka box nomor 8. Zong. Bang Fadli, mau tanya. Dulu tuh sering banget saya tuh dengar Fadli Zong. Marah nggak sih dipanggil seperti itu? Saya tuh kalau dibully atau seperti itu biasa-biasa saja ya. Nggak membuat saya marah gitu. Susah apa yang banget. paling bikin baper seorang Fadli Zon? Nggak mungkin dong, nggak pernah baper. Nggak, dalam politik itu kita harus siap gitu ya. Oke, dengan dalam berbagai politik. macam resiko. Termasuk Menghadapi netizen? Saya kadang-kadang bulian netizen itu saya jadikan hiburan gitu. Dan nggak saya terlalu banyak tanggapi. Semakin kenceng itu semakin saya ketawa. Saya dikritik waktu saya lagi gemuk gitu. Aduh, kadang-kadang dikasih disebutnya ikan buntal gitu ya. Saya bahasa ikan buntal tuh saya tahu karena bahasa Tahu, kampung ya? saya juga sama Ya kan? dengan Pak. Jadi, Yang waduh. membesar ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ada satu yang Pak Lizon yang dibilang itu kan soal Ferdy Sambo yang seperti misalnya seperti film India yang cerita panjang yang tidak selesai misalnya kan. Kemudian soal Adam yang menarik misal soal istilah
Bang Fadli hari ini dianggap seperti macan yang sudah membeong gitu. Nah, ini kan gimana tanggapan Bang Fadli gitu? Tanggapan orang itu kan sah-sah aja. Seperti saya bilang itu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau saya terlalu keras mengkritik itu dianggap nyinyir, dianggap macam-macam. Saya diam juga dianggap kok jadi diam gitu. Jadi pasti ada yang, dan menurut saya itu ya harus kita nikmati lah. Yang paling penting kita tahu apa yang kita lakukan. Nah, saya berusaha gitu ya, seobjektif mungkin lah. Kapan istirahat, kapan kemudian mengkritik lagi, itu tergantung apa sih indikatornya, Bang Fadli? Tergantung situasi dan kondisi. Oposisi atau mungkin pemerintah itu tadi maksudnya? Cuaca, Mbak Yo. Tergantung cuaca politiknya ya? Fadli mengonfirmasi sekaligus mengapresiasi. Mengapresiasinya karena penampilan Bang Fadli benar-benar di luar dari kebiasaan, baik itu secara ucapan maupun penampilan fisik. Yang kedua adalah saling mengonfirmasi ternyata politikus tulen itu sangat bisa bergonta-ganti baju, Mbak Yo. Sekali bisa sangat diplomatis. Ini baju saya memang udah ganti, tapi bukan karena itu. Justru itu, Chef. Jadi kita tuh kalau mau jadi politisi yang handal, itu memang harus belajar betul-betul dari Bang Fadli. Iya. Tapi apa Dimana bedanya? semuanya adalah akhirnya kepentingan ya, Bang ya. Jadi Bang begini Jaja ya. ganteng begini sekarang. Di dalam awet muda 20 tahun. pidatonya John F. Kennedy waktu menjadi presiden, itu ada satu kalimat yang menurut saya bagus kan. Dia bilang, civility is not a sign of weakness. Gitu. Jadi kesantunan itu bukan berarti tanda kita lemah. Gitu. Itu menurut saya ya menjadi kredo yang sekarang lah gitu. Nah, kalau boleh saya simpulkan sebenarnya memang kali ini kita memang sezong itu. Karena kita benar-benar melihat Fadlizon itu beda banget dari ekspektasi yang sesungguhnya kita harapkan seperti itu ya. Tapi Kalau sama terus namanya tidak ada perubahan dong. begitu ya? Katanya mau perubahan. Oh cie. Oke, terima kasih. Kita memang harus ada perubahan untuk kemajuan ya. Baik, kita ke next box. Maju ke next box. Nomor berapa, Bang Fadli? Nomor 6. Nomor 6. Di balik nomor 6. Keris. Oh, Chris. Ya, ini berisi tentang pertanyaan yang kita akan mengulik lebih dalam lagi sosok seorang Fadlizon ya. Nah, mungkin Bang Pangi dulu untuk memulai. Ya, kalau saya nanya, karena memang pernah juga lihat kerisnya Bang Fadlizon, kemana-mana juga cenderamata itu kan juga beliau kasih di dunia internasional kan kasih keris kan. Jadi intinya usulan untuk menjadikan keris sebagai warisan. Warisan budaya dunia gitu. Itu sebenarnya menurut saya menarik gitu. Itu kan belum ya sampai sekarang ya? sudah sebenarnya. Sudah lama sebenarnya. Jadi keris ini sudah diakui oleh UNESCO tahun 2005 sebagai Masterpiece of Oral Tradition and Intangible Heritage of Humanity. Jadi warisan agung budaya manusia yang non-bendawi kira-kira gitu. Intangible Cultural Heritage itu sudah. Awalnya gimana sih bisa suka dengan keris, Bang Fadli? Karena keris ini gabungan dari berbagai macam seni ya. Seni tempa, seni ukir, ada filosofi, simbol, dan ada di seluruh Nusantara. Nah, menurut saya ini harus kita kedepankan budaya kita nih. Kan Indonesia ini sebenarnya salah satu kekuatannya nih kekuatan budaya nih, cultural capital gitu ya. Dan salah satunya itu keris. Nah, jadi saya memberikan hadiah atau token of appreciation kepada orang luar itu keris. Saya kira saya udah menyumbangkan keris itu hampir ke seluruh dunia itu. Jadi di Pasifik Selatan itu ketua-ketua parlemennya juga waktu itu dapat satu-satu keris. Jadi udah ada di Nauru, udah ada di Marshall Island, Kiribati, Palau gitu ya. Ya sampai seluruh Eropa. Jadi ada keris ini sebagai representasi. Nah, kalau Antoni sudah punya keris atau punya koleksi apa nih? Silakan. Ingin ulas yang lain ya. Rekor muri ini selalu Bang Fadli sahabat. Tapi untuk informasi 49 40-an ya. rekor muri ya, Bang ya? Iya. Dari semua koleksi itu. Itu sangat luar biasa Bang Fadli. Apa motivasinya? Sebenarnya gini, motivasi saya itu kecintaan kepada benda-benda heritage Indonesia. Ya. Jadi saya mencatatkan saja sebenarnya supaya men-challenge supaya ada orang lain yang mematahkan muri saya gitu ya. Jadi terakhir ini saya dapat rekor muri untuk master musik Indonesia. Ya, kemudian juga kaset. Nah, saya kumpulkan kaset-kaset Indonesia dari 1973 sampai yang terakhir. Jumlahnya sekitar 15.000 kaset, tidak ada yang double gitu ya.
Kemudian piringan hitam Indonesia dari 1910 sampai terakhir itu sekitar belasan ribu. Wayang-wayang, karena ada orang asing yang punya wayang sampai belasan ribu. Nah, gitu. Total ada berapa koleksi kerisnya? Adalah sekitar 2.000-an ya. 2.000-an, wow. Kita dukung Bang Fadli ya untuk koleksi keris dan juga melestarikan budaya dan kekayaan Indonesia. Baik, kita masuk ke box selanjutnya ya. Kita buka lagi, nomor berapa Bang Fadli? Nomor 4. Nomor 4. Kepo plus 62. Apa itu? Nah, ini akan ada audiens yang akan memberikan pertanyaan kepada Bang Fadli. Langsung saja untuk diperkenalkan diri dan juga menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Abel. Saya ingin bertanya Pak, Pak Fadli ini kan sering banget memainkan sosial media ya, Facebook dan Twitter. Tujuannya tuh apa Pak? Apakah karena gabut gitu? Dan sebenarnya Pak Fadli ini tuh ingin menjadi seorang politikus atau influencer sih? Terima kasih Pak. Ya, jadi sekarang ini politik itu nggak bisa meninggalkan sosial media. Hampir semua politisi di Amerika dan di negara manapun semua menggunakan, ada Amerika misalnya Twitter mayoritas ya. Ada yang menggunakan di Cina beda lagi. Jadi ini cara berkomunikasi, jadi bukan influencer. Apa yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Dan kadang-kadang kita juga mendapatkan pertanyaan atau apa ya melalui. Dan kita juga memantau percakapan masyarakat kita gitu. Jadi menurut saya sosial media itu bagian yang sekarang tidak bisa dipisahkan dari politik. Gitu. Berarti menurut Bang Fadli, yang tidak punya media sosial politisi kita hari ini adalah sebuah anomali ya? Keanehan. Aneh ya? Pertanggungjawabannya ke rakyat nggak ada ya? Dia kerja apa, tapi masyarakat tidak tahu apa yang dikerjain. Menurut saya aneh saja, karena ini kan media yang sekarang digunakan oleh publik. Ya, apalagi saya sendiri belum optimal. Dan setuju ya kalau memang medsos ini jadi media untuk kritik sosial. Iya. Untuk pertanggungjawaban. Salah satu karena tools dia pemimpin ya. publik sih Mbak Yo. Wajib sih Ya, harusnya seperti itu Fardu ya. kifayah jangan-jangan. Oke, baik. Terima kasih untuk box kali ini. Kita akan ke next box. Silakan. Box nomor berapa, Bang Fadli? Ini tinggal 2 pilihan ya. Ya. Nomor 1. Nomor 1, kita buka box nomor 1. Truth or dare, Bang Fadli. Kalau tadi kan udah pas, sekarang truth or dare. Dare aja, dare. Oh, pilih tantangan. Karena nggak mau jujur dari tadi, Bang Fadli ya kan. Baik, kita ada tantangan, Kalau truth silakan. Tantangan yang dipilih, tugasnya Virgie Baker sekarang untuk memimpin tantangan kali ini. Oke. Jadi tantangan kali ini Bang Fadli adalah mengkritisi orang-orang yang akan saya sebutkan berikut ini. Itu pakai satu kata enggak? Aduh. Singkat saja. Ya, yang pertama adalah Presiden Joko Widodo. Infrastruktur. Ada fotonya. Kita lihat. Infrastruktur. Apa yang dikritisi dari infrastrukturnya? Iya, maksudnya infrastruktur itu bagus gitu. Kan kritik, Mbak. Ini vitamin Mbak Kritik ya? Virgie, vitamin itu. Yang kedua, tokoh berikutnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Apanya yang mau dikritik? Apa yang ada di kritikannya? Apa yang ada di... Kalau dulu kan cepet, ke-tweet langsung kritik. Sekarang harus di Q&A. Ya, saya kira Bu Mega juga orang yang kalau sudah mengambil keputusan, biasanya kukuh dengan keputusannya. Saklek gitu ya? Saklek. Gitu. Oke. Oke, Silakan next. Virgie. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, Pak SBY kan sekarang sudah menjadi seniman ya. Saya lihat museumnya kemarin di Pacitan sih bagus gitu. Tapi di zaman beliau kan kalau dilihat orang yang mengkritik ya, mungkin di dalam mengambil keputusan mungkin tidak setegas yang lain, kira-kira begitu. Kalau Pak SBY kayaknya cepet ini tadi mengkritiknya kita jelas gitu ya informasinya. Tapi kalau yang Nggak sebelumnya... mengkritik juga. Kan orang lain yang mengkritik. Next, Bang Rocky Gerung.
Rocky Gerung itu menurut saya elemen penting di dalam demokrasi kita. Ya harus ada yang mengkritik begitu. Cuma mungkin kalau kemarin dilihat terjadi kehebohan, ya mungkin diksinya Rocky Gerung kan ya biasa. Dia kan memang memancing pikiran-pikiran kita gitu, supaya orang shock gitu. Abang dulu juga suka kayak gitu loh, Bang. Yang mana ya? Suka mancing keributan gitu. Baik, Ya, berikutnya saya kan Bang. juga nggak langsung. Satu lagi, Bapak Prabowo Subianto. Kritik saya adalah Pak Prabowo ini terlalu baik. Itu kritik loh. Sebagai seorang itu terlalu baik. Jadi efeknya dalam- apa karena terlalu baik itu? Ya terlalu baik, kadang-kadang juga kurang baik juga gitu. Boleh nggak, Sherly bertanya bukan Bang Fadli sebagai politikus, tapi sebagai negarawan. Apa sih tantangan Indonesia untuk tidak menjadi negara maju, Bang? Kita punya semua indikatornya, tapi 10-15 tahun ke depan bisa jadi kita nggak sampai di titik itu. Kira-kira apa tantangannya? Kita ini mempunyai segalanya ya, Sally. Kalau saya lihat, yang paling dibutuhkan oleh kita itu adalah good governance and correct leadership gitu ya. Kemudian getting institution right. Jadi institusi-institusi kita ini harus benar gitu. And then getting intervention right gitu. Bagaimana intervensi kita juga benar gitu. Nah, dan ada correct leadership yang memang memikirkan untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Saya yakin kalau ini ada kecocokan dari elemen-elemen yang tadi itu, Indonesia ini bisa menjadi negara maju itu sangat gampang gitu, sangat mudah. Cuma memang ya situasi dan kondisi politik kan kadang-kadang tidak selalu ideal. Kadang-kadang kita harus mengalah, kadang-kadang kita harus ada take and give gitu. Dan dilemanya pemimpin, saya kira hampir semua pemimpin seperti itu. Baik, masih ada tantangan lainnya? Nah, tadi adalah... Aduh, ini kayak pengadilan di sini. Jadi. Nah, gimana nih rasanya ya kan? Nah, Bang Fadli nanti suatu saat bisa duduk di kursi ini kalau nggak mau diadili. Bang Fadli kalau tadi sudah challenge mengkritik ya. Nah, yang kedua ini kami juga ada challenge untuk mencoba makanan. Yang pasti ini sebenarnya makanan favoritnya Bang Fadli sih dulu. Nah, kalau sekarang ini ada di hadapan Bang Fadli, berani coba nggak sih? Berani lah, masa Oh, berani. Oh ya udah coba Bang. Masa coba. show ini kan Dan ini ada show kuliner lah. ini ada Mbak Yo, air minum dulu Mbak Yo, air minumnya aman. Kita nggak tahu kalau seorang Fadlizon tuh kalau cara Saya makannya memang gimana? hobinya Cabai rawit. cabai rawit. pedas. Cabai rawit dulu atau mie dulu biasanya? Ya, mie dulu lah. Oke, boleh. Ini Silakan. beneran dimakan. Karena tadi kan sudah kita kuras energinya Iya, dan tetap harus ini konsisten, dulu. menjadi konsisten yang tenang dan anteng dan juga cool itu butuh energi besar loh. Yang dikasih Gimana? proteinnya di situ. Itu yang bikin produser saya loh Bang. Satu suap biasanya satu cabai. Wow. Satu suap satu cabai. Biasanya waktu itu ya. Nah, kita masuk ke box yang terakhir. Ini ada box 9. Top Secret. Waduh. Untuk Top Secret kali ini ada video yang ingin kami putarkan untuk Bang Fadli. Kita saksikan sama-sama. Aku personally, Ayah tuh sangat beda dengan yang kita lihat di media. Ayah tuh orangnya sangat kocak, sering bercanda, sangat jahil, dan sebenarnya juga sangat kompetitif ya. Jadi ceritanya waktu aku di lockdown, waktu masih di sini di Inggris, aku nonton Queen's Gambit tentang catur dan sangat obses dengan catur. Selama 6 bulan aku setiap hari latihan catur. Dan Ayah belum main catur sekitar 10 tahun gitu. Terus waktu aku balik ke Indo beberapa bulan kemudian kita match dan Ayah sekitar selama 1,5 jam tetap menang gitu dan sangat kompetitif, sangat ambisius. Tapi kita akan rematch minggu depan dan aku akan menang this time. Baik, tepuk tangan. Tiba-tiba ada ini. Ini adalah putri pertama ya, Kalah ini Syafa. nggak lupa karena museum. Silakan, Bang Fadli. Tanggapan dulu tadi tentang kesan-kesan sang putri, Syafa, Iya. tentang Bang Fadli. Ini anak saya yang dulu dibully. sekarang kebetulan selesai S1 S2-nya di Inggris dan bekerja di sana udah 4 tahun di Inggris. Saya sempat terenyuh ya ketika mendengar Syafa tadi menjelaskan sosok Fadlizon ternyata memang berbeda. Sosok yang baik, penuh empati, yang sebenarnya itu bertolak belakang dengan kesan yang mungkin para haters terima selama ini. Ya kan? Mungkin para haters perlu mendengarkan kesaksian dari orang di rumah. Bang Fadli,
seperti apa sih? Apakah memang sebenarnya mungkin saat ini Bang Fadli ingin menunjukkan sisi Bang Fadli yang sesungguhnya itu seperti ini? Saya sih sebenarnya orang yang sangat biasa saja. Mungkin kalau anak saya itu Safa ya paling tahu, saya selama menjadi anggota DPR, wakil ketua DPR atau apapun, saya nggak pernah merasa menjadi pejabat gitu ya. Karena semuanya itu cuma numpang lewat saja gitu. Jadi yang paling penting adalah kita mengisi hari-hari itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dan kalau bisa kita berbuat baik, kalau bisa kita menolong orang atau tidak membuat orang lain susah, kira-kira begitu. Nah, Shirley, silakan. Bang Fadli, tadi kan kita mendengar sosok Bang Fadli sebagai ayah di mata anaknya. Sekarang boleh dong kami tahu gimana arti dari sosok ayah dan ibu bagi seorang Fadlizon? Wah, itu bagi saya yang utama ya. Terutama saya ditinggal oleh ayah saya ketika masih kecil gitu, masih umur 14-an tahun gitu. Jadi saya udah jadi anak yatim waktu itu. Dan ibu saya itu ibu rumah tangga biasa, orang dari bawah. Kita juga hidup dalam sederhana. Tapi ibu saya itu mungkin doanya yang kuat sekali gitu ya. Jadi bagi saya ibu saya itu pusaka saya lah gitu. Sehingga saya kalau menyampaikan kepada orang-orang yang masih mempunyai ibu, ya benar-benar dirawatlah ibu kita itu sebaik-baiknya gitu. Karena apapun yang kita lakukan nggak akan pernah bisa menyaingi, menyepadani apa yang dilakukan oleh ibu kita terhadap kita. Baik, Virgi, sebagai seorang ibu mungkin. Kalau saya hanya bisa tetes air mata ini. Iya, terharu ya jadinya ya. Itu kayaknya Karena memang statement yang cukup supaya suksesnya kita Bang, semuanya iya, positif suksesnya ininya terhadap Bang Fadli, karena kita sangat mengapresiasi semua proses kehidupan yang Bang Fadli jalani, dan kita juga belajar banyak ya. Sedikit, ini Shirley nampaknya begitu, kenapa berkaca-kaca? Enggak, Shirley, satu lagi boleh nggak? Boleh. Pesan apa yang pengen Bang Fadli sampaikan ke anak-anak Bang Fadli sekarang? Ya, kalau pesan saya sih menjadikan mereka itu meraih apa yang mereka inginkan, kira-kira gitu. Dan tentu tidak lupa kepada jati dirinya sebagai orang Indonesia, dan juga jati dirinya sebagai seorang Muslim gitu ya. Karena jangan sampai dia hilang identitasnya dimanapun gitu. Dan saya kira dia juga menjadi bagian dari warga dunia, tetap sangat toleran terhadap berbagai perkembangan dan lain-lain ya, beradaptasi lah kira-kira gitu. Saya tuh percaya kepada kekuasaan ya yang di atas gitu. Apapun yang kita lakukan itu tidak ada tanpa campur tangannya gitu. Baik, tepuk tangan untuk Fadlizon. Ya pemirsa, setiap hidup memang punya pilihan, tapi yang pasti kalau masuk ke dunia politik, semua pilihan apapun itu bagi para pelaku ataupun politisi harus memiliki keberpihakan yang prioritas utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga perbincangan kita sangat bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih untuk bintang tamu kita, Bung Fadlizon. Tepuk tangan sekali lagi. Dan juga para panelis kita, terima kasih para panelis. Semoga bermanfaat Q&A kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Tak cuma turun berat badan dengan drastis, seorang Fadlizon yang dulu nyaring kini tak lagi kritis. Walaupun banyak haters karena sinis, tapi sosok Fadli selalu jelas dalam urusan sikap politis. Apakah karena partainya merapat, kini suara hati tertutup rapat? Hanya Fadlizon yang tahu. Namun satu hal yang pasti, kehadiran oposisi dan sosok seperti Fadli yang berani adalah keseimbangan politik. Jangan sampai semua satu suara dalam kuasa. Ujung-ujungnya bikin rakyat semakin nelangsa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.